Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah. Alhamdulillah saya bisa disempatkan oleh Allah SWT untuk melanjutkan membuat video tentang khatam jurumiyah. Jadi saya akan melanjutkan materi belajar nahwu dari kitab dari kitab jurumiyah. Insyaallah semoga untuk kesempatan kali ini saya bisa membahas lebih banyak karena targetnya kita khatam jurumiyah dan antum dan antunna itu bisa belajar dan memahami ilmu nahwu dan kaidah-kaidah tentang gramatika bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pertemuan-pertemuan yang lalu itu sudah sampai pada bab i'rab. Jadi untuk bab kali ini yaitu al-mu'rabat. Jadi kemarin itu membahas tentang tanda-tanda i'rab, ya, rafa, nasab, jar, dan jazam. Nah, untuk kali ini semacam ringkasan yang sudah kita bahas yang lalu. Semacam ringkasan untuk materi yang lalu tentang al-i'rab. Saya langsung saja ya, baca dari kitabnya, kemudian saya artikan dan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabatu qismani. Jadi, tanda i'rab itu tidak semuanya menggunakan harokat. Ada tanda i'rab itu menggunakan huruf. Oleh karenanya, oleh muallif itu, oleh penyusun kitab ini, dibedakan antara tanda i'rab yang menggunakan harokat dan tanda i'rab yang menggunakan huruf, ya. Al-mu'rabatu qismani. Jadi tanda i'rab itu ada dua macam. Yang pertama qismun yu'rabu bil harokat. Yang pertama adalah satu macam yang tanda i'rabnya menggunakan harokat. Yu'rabu bil harokat, ya, qismun yu'rabu bil harokat. Macam yang ini adalah i'rab yang menggunakan harokat. Jadi tanda i'rabnya menggunakan harokat. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Jadi untuk macam yang kedua itu tanda i'rab yang menggunakan huruf. Jadi ada tanda i'rab menggunakan harokat seperti dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Ada yang bil huruf, tanda i'rabnya dengan menggunakan huruf seperti nun, waw, alif, ya, dan semacamnya. Falladhi yu'rabu bil harokat arba'atu anwa'in. Yang tanda i'rabnya menggunakan harokat itu ada 4. Sini ya, ada 4 macam kata di sini. Ada 4 macam kata. Yang pertama al-ismul mufradi. Yang pertama yaitu isim mufrad. Wa jam'u taksiri. Yang kedua jamak taksir. Wa jam'ul mu'annatsis salim. Dan yang ketiga jamak mu'annas salim. Wal fi'il mudhari'u. Dan yang keempat fi'il mudhari'. Tapi dengan syarat fi'il mudhari' bagaimana? Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari yang di akhirnya itu tidak ada tambahan apa-apa. Tidak ada tambahan dhamir, tidak ada tambahan yang lain juga, ya. Jadi ada 4 di sini, ya, 4 kata yang i'rabnya menggunakan harokat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak diakhiri dengan apapun. Artinya tidak ada dhamir di sini, ya, tidak ada dhamir.
Nah, yang empat ini wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bisukuni. Jadi yang keempat-empatnya ini secara umum ya, musannif atau penyusun di sini mengatakan secara umum. Jadi ini untuk mempermudah pemula bagaimana cara menghafal tanda i'rab tersebut. Ya, ini diberikan shortcutnya ya, diberikan jalan pintasnya bagaimana cara menghafal. Yang pertama adalah yang empat ini secara umum, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari ini rafa'nya menggunakan dhammah. Wa tunsabu bil fathati, dan nasabnya menggunakan fathah. Wa tufkhadu bil kasrati, jarnya menggunakan kasrah. Wa tujzamu bis sukuni, dan jazmnya menggunakan sukun. Kan tetapi di sini ada pengecualian, wa kharaja an dzalika salasatu asya'a. Dan keluar dari i'rab yang empat tadi itu, rafa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasrah, dan jazm sukun, ada 3 kata yang tidak mengikuti aturan ini. Yang pertama adalah jam'u al-mu'annatsis salim. Yang pertama adalah jamak mu'annats salim. Ini tidak mengikuti aturan yang di atas ya. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, kemudian jar menggunakan kasrah, jazm menggunakan sukun. Tidak mengikuti aturan itu. Yaitu di i'rab nasabnya. Jamak muannats salim itu rafa'nya menggunakan dhamma, jarnya menggunakan kasrah, nasabnya juga menggunakan kasrah. Padahal aturan di atas nasabnya dengan fathah. Tapi untuk jamak muannats salim itu dikecualikan untuk nasabnya. Jadi yunsabu bil kasrati. Jamak muannats salim ini nasabnya dengan kasrah. Kemudian ada lagi yang dikecualikan, wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Isim ghairu munsharif itu jarnya menggunakan fathah. Wal fi'il mudhari al-mu'tal al-akhir, jadi fi'il mudhari yang mu'tal akhir yujazmu bi hadfi akhirih. Jazmnya membuang huruf akhirnya itu. Berarti di sini yang tidak disebutkan itu satu ya, isim ghairu munsharif. Jadi isim ghairu munsharif ini harusnya ada di atas ini ya. Harusnya ini khamsatu anwa'in ya. Faladhi yu'rabu bil harakat khamsatu anwa'in. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari, dan isim ghairu munsharif. Baik, ini baru bagian yang pertama. Walladhi yu'rabu bil huruf. Nah, berikutnya macam yang kedua. Tadi macam yang pertama adalah yang tanda i'rabnya menggunakan harokat. Nah, yang sekarang yang tanda i'rabnya menggunakan huruf. Walladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa'in. Jadi yang tanda i'rabnya menggunakan huruf ada 4. At-tathniyatu, yang pertama isim tathniyah. Jadi isim tathniyah ini tanda i'rabnya rafa dengan alif, nasab dengan ya, dan jarnya dengan ya. Wa jam'ul mudzakkari as-salimu, yang kedua jamak mudzakkar salim. Ini juga tanda i'rabnya dengan huruf, rafa dengan waw, nasab jarnya dengan ya. Wal asmaul khamsah, isim yang 5, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin, ini dengan huruf tanda i'rabnya rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, dan jar dengan ya. Lalu wal af'alul khamsah, dan fi'il yang 5, wahya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Jadi ini wazan af'al khamsah. Jadi mudah sekali cara membedakan antara fi'il mudhari yang biasa dan fi'il mudhari yang
Af'alul khamsah itu mudah sekali. Yang pertama, antum dan antum sekalian tinggal lihat huruf awalnya. Jika huruf awalnya itu didahului dengan salah satu huruf mudhara'ah, yaitu alif, nun, ya, ta, itu berarti fi'il mudhari. Dan diakhiri dengan nun, kecuali nun jamak mu'annas ghaibah. Itu pasti salah satu dari kelompok af'alul khamsah. Ini ya. Contohnya adalah yaf'alani. Diawali dengan huruf mudhara'ah ya dan diakhiri dengan nun. Ya. Wa taf'alani diawali dengan ta, diakhiri dengan nun. Wa taf'alina diawali dengan ta dan diakhiri dengan nun. Ini adalah af'alul khamsah, fi'il yang 5. Jadi ada isim yang 5, yaitu abuka, hamuka, akhuka, fuka, dhumalin. Dan yang kedua ada fi'il yang 5, yaitu ikut wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Baik, ini akan disebutkan oleh musannif. Wa amma at-tasniyatu faturfa'u bil alifi. Jadi isim tasniyah ini rafa'nya dengan alif, tanda i'rabnya alif. Wa tunsabu wa takhfadu bil ya'i. Nasab jarnya tanda i'rabnya itu menggunakan ya. Wa amma jam'ul mudzakkari as-salimu, adapun jam'ul mudzakkar salim, fa yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfatu bil ya'i. Jadi rafa'nya menggunakan waw, nasab jarnya menggunakan ya. Wa ammal asma'ul khamsati, adapun isim yang 5, fa turfa'u bil wawi, rafa'nya dengan waw, tanda i'rabnya ya. Wa tunsabu bil alifi, nasabnya menggunakan alif. Wa tukhfadu bil ya'i, dan jarnya menggunakan ya. Wa ammal af'alul khamsah, adapun fi'il yang 5, fa turfa'u bin nuni, atau di kitab lain itu disebutkan bi thubutin nun. Af'al khamsah ini rafa'nya tetapnya nun. Artinya keadaannya itu tidak diapa-apakan, tetap menggunakan siyak atau sigoh yang biasanya, itu mengikuti wazan yang ada. Dengan yaf'aluna, ya sudah, itu yaf'aluna itu fi mahali raf'in, ya, berarti keadaannya dia keadaan rafa'. Nah, sedangkan tunsabu wa tujzamu bi hatsfiha, nasab jazmnya tanda i'rabnya itu menggunakan membuang nun, ya. Jadi membuang nun itu adalah tanda i'rabnya untuk af'alul khamsah ketika dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jazm. Nah, demikian ya. Alhamdulillah sudah kita bahas satu fasal ya. Alhamdulillah kita sudah bahas satu fasal tentang al-mu'rabat, ya, isim-isim atau fi'il mu'rab yang tanda i'rabnya itu menggunakan harokat dan huruf. Nah, selanjutnya babul af'ali, bab tentang fi'il, ya. Al-af'alu thalathatun, fi'il itu ada 3. Nah, maksudnya di sini kata kerja dilihat dari segi zaman, dari segi waktu. Itu ada 3 macam di sini ya. Madin, yang pertama fi'il madhi. Ini kata kerja lampau. Wa mudhari'un, yang kedua yaitu fi'il mudhari. Di sini kata kerja yang bermakna sedang dilakukan atau akan dilakukan. Wa amr, dan yang ketiga yaitu fi'il amr. Isinya itu kata perintah ya, kata perintah. Nahwu, contohnya daraba wa yadribu wadrib. Daraba artinya telah memukul, karena ini fi'il madhi. Lalu kemudian yadribu, sedang memukul atau akan memukul. Idrib, pukullah. Jadi di sini langsung dibaca sekali
Daraba yadribu, idrib. Nah, itu adalah 3 kosakata yang berbeda-beda dari segi waktunya. Lampau, sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, dan perintah. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu harokat akhirnya selalu fathah, ya. Contohnya tadi daraba. Nah, huruf ba ini fathah. Selalu begitu. Selalu fathah. Wal amru majzumun abadan. Fi'il amar itu selalu jazm, ya. Atau mudahnya fi'il amar itu harokat akhirnya sukun. Contohnya yang tadi itu ya, idrib. Nah, huruf ba di akhirnya ini sukun, idrib. Lalu kemudian wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidi al-arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Jadi kalau fi'il mudhari' itu ini bisa dijadikan ciri dari fi'il tersebut. Makana fi awalihi ihda zawaidi al-arba'i, yaitu sesuatu yang diawali dengan salah satu huruf tambahan berikut ini. Ya jama'uha qauluka, bisa kalian singkat huruf tersebut dengan kata ana itu. Jadi alif, nun, ya, dan ta. Wa huwa marfu'un abadan. Jadi fi'il mudhari itu selama dia tidak dimasuki amil, maka fi mahalli raf'in, ya. Yaitu rafa. Rafa'nya dengan apa? Rafa'nya itu kalau fi'il mudhari sahih akhir, rafa'nya menggunakan dhammah zahirah. Dhammah, ya. Di akhirnya dhammah. Contohnya ya yadribu. Nah, banyak huruf ba di akhirnya ini berharokat dhammah. Yadribu. Oleh karenanya di sini diberikan syarat oleh muallif, oleh musannif, bahwa benar fi'il mudhari ini selalu marfu', selalu harokat dhammah. Hatta yadkhulu alaihi nasibun aw jazimun. Sampai dimasuki amil jazim atau amil nasib atau amil jazim. Jadi selama amil nasib dan amil jazim ini tidak masuk terhadap fi'il mudhari, maka selamanya dia rafa. Rafa'nya menggunakan dhammah fi'il mudhari. Tapi nanti bisa dibedakan lagi bahwa fi'il mudhari itu ada 3 macam bentuknya. Yang pertama fi'il mudhari sahih akhir itu pasti dhammah, ya, rafa'nya itu dhammah. Yang kedua yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, untuk yang fi'il mudhari mu'tal akhir itu tanda i'rabnya dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira. Jadi dhammah tapi tidak kelihatan dhammahnya. Oleh karenanya dikatakan dhammah dikira-kira. Kemudian di sini musannif tidak perlu menunggu lama untuk menjelaskan apa itu nasib, apa itu jazim, apa itu amil yang menasobkan, dan apa itu amil yang menjazamkan. Di sini langsung disebutkan fan nawasibu asyaratun. Jadi amil nasib, amil yang menasobkan terhadap fi'il mudhari itu kata musannif di sini ada 10. Wahya an, walan, wa idzan, wa kai, wala mukai, wala mul juhudi, wa hatta, wal jawab, bil fa'i, wal waw, wa au. Nah, ke-10 kata ini membuat fi'il mudhari fi mahalli nasbin. Membuat fi'il mudhari itu keadaannya itu nasab. Jadi harus fathah berarti untuk yang fi'il mudhari sahih akhir. Untuk yang fi'il mudhari af'alul khamsah, maka dia harus membuang nunnya jika ada amil ini masuk. Wal jawazimu, sedangkan amil jazim, amil yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada wal jawazimu 18.
Di amil jazim, amil yang menjazmkan itu ada 18. Wahya, yaitu lam, walamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri, wa du'ai, wala fin nahyi, wa du'ai, wa in, wa ma, kemudian wa man, wa mahma, wa ithma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haithuma, wa kaifama, wa idha fi syi'ri khassah. Nah, jadi ada 18 ya. Ada 18 amil jazim. Telah disebutkan di sini oleh musannif ya. Nah, demikian ya. Di fi'il mudhari' khusus di sini dibahas agak detail karena menyangkut mu'rab ya. Karena menyangkut fi'il mudhari' ini fi'il, satu-satunya fi'il yang mu'rab. Jadi satu-satunya kata kerja yang bisa berubah harokat akhirnya sebabkan ada amil yang masuk ke dalamnya. Sedangkan yang lain, yang dua, fi'il madhi dan fi'il amr, ini termasuk adalah fi'il yang mabni. Fi'il yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Fi'il madhi itu selalu fathah, sedangkan fi'il amr selalu sukun. Nah, demikian ya. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab marfu'atul asma. Bab marfu'atil asma, bab isim-isim yang menempati posisi rofa fi ma'ali raf'in. Jadi apa saja kedudukan yang bisa menyebabkan isim itu rofa jika menduduki tempat itu. Nah, jadi ibaratnya jika digambarkan ada suatu kursi yang kursi itu bisa berwarna, ya kan? Kursi itu bisa berwarna jika diduduki, misalkan, ya. Misalkan ada orang duduk di kursi itu, maka orang itu akan berubah warnanya seperti kursi itu. Misalkan ada 3 kursi warnanya merah, kuning, hijau ya, merah, kuning, hijau. Nah, siapapun yang duduk di kursi merah, maka orang ini harus menjadi warna merah, seperti itu. Ketika dia pindah ke hijau, maka dia akan berubah menjadi hijau. Ketika dia pindah ke kuning, nah ibaratnya seperti itu. Jadi marfu'at ini adalah ibaratnya kedudukan, ya, kedudukan yang siapapun atau kata apapun yang menduduki posisi ini, maka dia itu mengikuti hukumnya, yaitu ketika dia rofa, ya harus rofa, seperti itu ya. Nah, adapun tanda i'rab rofa'nya itu tergantung isim masing-masing. Jika yang menduduki kedudukan rofa itu isim mufrad, maka dia menggunakan dhammah. Apa saja kedudukan-kedudukan yang bisa menyebabkan isim itu rofa? Yang pertama adalah di sini ada berapa? Al-marfu'at wa sab'atun. Jadi kedudukan-kedudukan yang bisa menyebabkan isim rofa itu ada 7, wahya al-fa'il. Jadi kedudukan fa'il ini bisa menyebabkan isim yang menduduki posisi fa'il ini rofa. Demikian. Wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua adalah maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya. Begini maksudnya. Jadi ada maf'ul itu kan nasab. Tapi di sini maf'ulnya menjadi rofa karena dia menempati posisinya fa'il. Gitu. Tapi bukan fa'il. Maf'ul tapi menempati posisi fa'il. Oleh karena dia harus marfu', harus rofa. Demikian. Nanti ada pembahasannya di belakang. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, wal mubtada'u. Mubtada. Mubtada ini juga kedudukan rofa. Jadi ada isim yang menempati kedudukan mubtada, kedudukan ini, maka dia harus rofa. Wa khobaruhu, dan khobarnya mubtada. Jadi khobar dan mubtada ini adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Jika ada mubtada, maka harus ada khobarnya. Demikian ya. Wa ismu kana, isimnya kana ini kedudukan yang menyebabkan isim bisa rofa.
Kemudian wa akhwatuha. Jadi kana ini punya saudara-saudaranya. Banyak nanti saudaranya. Wa khabaru inna, dan khabarnya inna. Wa akhwatuha. Khabarnya inna dan saudara-saudaranya ini adalah salah satu kedudukan yang menyebabkan isim ketika menduduki posisi itu dia akan juga menjadi rofa. Ya harus rofa, mengikuti hukumnya. Kemudian wattabi'u dan at-tawabi. Tawabi ini kedudukan yang mengikuti hukumnya terhadap kedudukan kata sebelumnya. Jadi misalkan jalastu alal maq'adi wa Zaidun. Nah, jadi kenapa Zaidun? Kenapa enggak Zaidan? Karena Zaidun ini adalah salah satu menempati salah satu kedudukan tawabi. Di sini adalah ataf. Jadi dia harus mengikuti kedudukannya, mengikuti hukumnya seperti hukumnya fa'il, yaitu jalastu. Gitu, jalastu. Tu ini adalah fa'il. Tapi karena dia yang menempati fa'il di sini adalah dhamir, dan dhamir itu mabni, maka tidak kelihatan di sini. Tapi fi mahalli raf'in, jadi fa'il. Nah, ketika dia itu mengikuti hukum yang sebelumnya, maka dia harus rofa juga. Jalastu alal maq'adi wa Zaidun. Atau jalastu wa Zaidun alal maq'adi. Aku duduk dan Zaid di atas kursi. Kemudian apa saja tabi'il marfu', apa saja tawabi yang hukumnya ikut rofa itu ada apa saja? Yang pertama adalah wahu arba'atun. Ada 4. Wahu arba'atu asya'a, ada 4. Yang pertama adalah na'at. Na'at ini sifat, ya, sifat yang harus mengikuti mausufnya. Sifat yang harus mengikuti yang disifati. Makanya dia kedudukan yang mengikuti hukum kata sebelumnya. Wal atof yang tadi itu yang saya berikan contohnya. Kemudian taukid. Taukid ini juga tawabi yang mengikuti hukum kata sebelumnya. Hukum apanya? Hukum i'rabnya harus diikuti. Wal badal dan badal. Nah, nanti akan diperinci di sini lebih detail lagi, ya. Makanya simak terus videonya. Semoga saya bisa menjelaskan sampai selesai di sini, ya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih perinci di dalam kitab ini. Jika antum ingin beli kitabnya, ya, dan sekalian belajar, namanya Mukhtasarun Jiddan, ya. Atau nama lainnya Ajurumiyah, nama kitabnya. Nah, baru di sini di bab berikutnya dibahas babul fa'ili. Bab fa'il. Babul fa'ili. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'. Al-fa'ilu huwal ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Nah, ini di sini diberikan definisinya, ya. Fa'il itu apa? Fa'il itu adalah kalau ada isim, ya. Kalau ada isim al-marfu' yang rofa, al-madhkuru yang disebut, qablahu sebelum isim ini, fi'luhu fi'ilnya. Jadi isim ini satu paket dengan kata kerja. Jadi kalau ada fi'il itu pasti ada fa'il. Ada kata kerja, maka harus ada subjeknya. Jadi mudahnya fa'il itu adalah subjek. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, subjek itu disebut setelah fi'il. Jadi subjek itu disebutnya jatuh setelah kata kerja. Beda dengan bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Indonesia itu subjek dulu baru kata kerja. Nah, sedangkan bahasa Arab umumnya kata kerja dulu baru subjeknya. Demikian, ya. Wa huwa ala qismaini. Jadi fa'il itu ada 2. Zahirun wa mudmarun.
ada fa'il zahir, ada fa'il mudmar. Artinya ada fa'il itu yang bentuknya kata biasa pada umumnya, ada fa'il yang bentuknya itu kata ganti. Seperti saya, kami, dia laki-laki, dia perempuan, mereka, dan seterusnya. Jadi ada dua, isim yang biasa dan isim kata ganti atau dhamir. Kemudian fadh-dhahiru nahwu qauluka qama Zaidun. Contoh dari isim dhahir, ya, fa'il isim dhahir, yaitu qauluka, perkataanmu, qala Zaidun, qama Zaidun, Zaid berdiri. Zaidun ini adalah isim yang menempati kedudukan fa'il. Isimnya isim dhahir. Wa yaqumu Zaidun wa qama az-Zaidani wa yaqumu az-Zaidani wa qama az-Zaiduna wa yaqumu az-Zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat Hindun wa taqumu Hindun wa qamat Hindani wa taqumu al-Hindani wa qamat al-Hindatu wa taqumu al-Hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama ghulami. Nah, itu contoh isim dhahir. Wa yaqumu ghulami, ya, wa yaqumu ghulami wa ma ashbaha dzalika. Nah, itu ya. Wal mutmaru nahwu qauluka. Nah, tadi itu adalah isim dhahir. Jadi isim dhahir yang menempati posisi fa'il. Nah, sedangkan di sini berikutnya isim dhamir yang menempati posisi kedudukan fa'il. Nahwu qauluka, contohnya perkataanmu, darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba, darabat, daraba, darabu, darabna. Nah, ini yang mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu tu, na, ti, ta, tuma, tum, tunna, huwa, hiya, alifnya ba, bu, na. Nah, itu adalah isim dhamir yang menempati posisi atau kedudukan fa'il. Lalu berikutnya, babul maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Berikutnya adalah bab maf'ul yang tidak dinamakan fa'il. Lam yusamma fa'iluhu. Artinya maf'ul yang menempati posisi fa'il tapi bukan fa'il. Kalau di sini mungkin setara dengan di dalam bahasa Indonesia itu setara dengan kalimat pasif, ya. Contohnya Zaid memukul Amr, berarti yang dipukul di sini adalah Amr, gitu. Wa huwa al-ismul marfu'u alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Yaitu isim marfu', isim yang rafa, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi fa'ilnya di sini dibuang. Ya. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia itu seperti Zaid memukul Amr. Kemudian di sini kan fa'ilnya Zaid. Maka jika ingin sama maknanya, tetapi ingin membuang subjeknya, maka dipasifkan. Ya, Amr dipukul. Ya, Amr dipukul. Cuman bedanya kalau di dalam bahasa Arab itu subjeknya memang benar dibuang, tidak ditampilkan. Amr dipukul, begitu saja kalau di dalam bahasa Arab. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu Amr dipukul oleh Zaid, demikian. Nah, itu paling bedanya. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jadi di sini musannif membagikan sebuah cara bagaimana caranya mengubah fi'il biasa menjadi fi'il mabni majhul atau fi'il yang nantinya fa'ilnya dibuang.
kemudian maf'ul lah yang menempati posisi fa'il. Caranya yaitu kalau fi'ilnya fi'il madhi, dumma awwaluhu. Kalau daraba berarti du. Ya. Kemudian wa kusira ma qabla akhiri, dan dikasrahkan huruf sebelum huruf akhir. Di sini kalau kata yang kita sebutkan adalah daraba, maka menjadi duriba. Jadi harokat huruf sebelum huruf terakhir itu adalah ro, berarti duriba. Daraba memukul, duriba dipukul. Nah, itu maknanya. Wa in kana mudhari'an, nah bagaimana kalau itu fi'il mudhari'? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Sama caranya, didomahkan huruf awalnya, kemudian huruf sebelum huruf akhir itu difathahkan, ya, difathahkan. Contohnya tadi yadribu, ya, fi'il mudhari'nya daraba yadribu menjadi yudrabu, yudrabu, dipukul. Kemudian kalau fi'il madhi itu telah dipukul, yudrabu sedang dipukul, duriba telah dipukul, dan yudrabu sedang dipukul, seperti itu. Wa huwa ala qismaini dhahirun wa mutmarun. Jadi ini juga sama, naibul fa'il itu atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim biasa seperti yang tadi itu, dan yang kedua kata ganti. Fadh-dhahiru nahwu qauluka, contohnya yang isim zahir, duriba Zaidun, Zaid dipukul. Wa yudrabu Zaidun, Zaid sedang dipukul atau akan dipukul. Ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Umar dimuliakan, Amr dimuliakan, Amr sedang dimuliakan. Wal mutmaru nahwu qaulika duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribat, wa duriba, wa duribu, duribna. Nah, itu demikian, ya. Itulah bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kemudian berikutnya yang termasuk kedudukan yang wajib rafa, yaitu babul mubtada wal khabar. Bab mubtada dan khabar. Jadi mubtada dan khabar ini adalah satu kesatuan, ya, tidak bisa dipisahkan, satu paket. Al mubtada'u huwal ismul marfu'u al-'ari 'anil awamili al-lafziyyati, wal khabaru huwal ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Nahwu qaulika Zaidun qa'imun. Jadi mubtada itu adalah isim wajib rafa yang tidak ada sebab amil lafziyah. Jadi ini maksudnya adalah amil ma'nawiyah. Jadi tidak kelihatan amilnya. Yang penting kalau ada kata di awal pembahasan, maka dia adalah mubtada. Tidak ada amil di situ. Tidak terlihat amilnya, tetapi amilnya itu amil maknawi. Nahwu qaulika, contohnya perkataanmu, kata musannif, Zaidun qa'imun, Zaidun berdiri, wa Zaidani qa'imani, wa Zaiduna qa'imuna. Wal mubtada'u, sekali lagi ditegaskan, qismani, zahirun wa mutmarun. Jadi mubtada itu juga ada dua macam, yang biasa dan kata ganti. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu, yang isim zahir, mubtada yang isim zahir itu sudah disebutkan contohnya, Zaidun qa'imun. Zaidun ini adalah isim zahir. Wal mutmaru itsna asyara, sedangkan yang mubtada yang kata ganti itsna asyara ada 12. Wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti
wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahu qaulika ana qa'imun, saya berdiri. Wa nahnu qa'imuna, kami berdiri. Wa ma asbaha dzalika. Wal khabaru, sedangkan khabar qismani. Nah, khabar itu apa? Tadi disinggung di awal. Wal khabaru huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Khabar itu yang bersandar pada mubtada. Artinya ini yang melengkapi mubtada. Jadi khabar ini melengkapi mubtada, ya. Keterangannya mubtada itu. Contohnya di sini adalah tadi qaimun. Jadi Zaidun ngapain? Qaimun, berdiri. Nah, itu yang melengkapi. Itu adalah khabar. Wal khabaru qismani. Khabar juga ada dua, mufrad wa ghairu mufrad. Mufradun wa ghairu mufradin. Jadi ada khabar mufrad, ada khabar yang tidak mufrad. Fal mufradu nahu Zaidun qa'imun. Contoh dari khabar mufrad itu adalah Zaid berdiri. Wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Jadi yang khabar mufrad itu khabar yang tidak tersusun dari jumlah. Nah, itu adalah khabar mufrad. Sedangkan khabar yang tersusun dari jumlah atau yang menyerupai jumlah, nah itu dinamakan khabar ghair mufrad. Bukan karena khabar mufrad itu adalah khabar yang isinya itu isi mufrad, tidak. Tetapi di sini mufrad adalah yang tidak berupa jumlah. Jumlah itu adalah susunan suatu kalimat yang terdiri bisa jadi jumlah ismiyah, mubtada khabar, atau jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, atau jar majrur, atau dzaraf, seperti itu. Itulah jumlah atau syibhu jumlah. Wa ghairul mufradi, khabar yang ghair mufrad, arba'atu asya, ada 4. Al-jarru wal majruru, yaitu jar majrur. Contohnya seperti fiddari, ya, fiddari. Fi itu jar, majrur itu ad-dari. Kemudian wal-dzarf, ya, yaitu dzaraf, keterangan tempat atau keterangan waktu. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il fa'il yang saya sebutkan tadi adalah jumlah fi'liyah. Kemudian wal mubtada'u ma'a khabarihi, dan khabar, yaitu jumlah ismiyah. Nahu qaulika Zaidun fiddari, ya. Sini sudah disebutkan. Contohnya yang khabar ghairul mufrad tapi yang terdiri dari jar majrur. Zaidun fid dari, Zaid di dalam rumah. Wa Zaidun indaka, ini yang dzaraf, khabarnya Zaid di sampingmu. Oh, ini yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Zaidun qama abuhu, Zaid yang berdiri ayahnya, ya. Yang ayahnya berdiri itu Zaid, gitu, ya. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun, Zaid yang budak kecilnya sedang pergi. Nah, itu ya contohnya. Ini tentang mubtada dan khabar. Nah, berikutnya musannif membahas tentang babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada wal khabar. Nah, di sini musannif lebih memperluas lagi bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi mubtada dan khabar, ya. Ada sesuatu namanya amil, itu yang mempengaruhi i'rab mubtada dan khabar. Jadi dia selalu masuk pada mubtada dan khabar. Nah, kenapa musannif menerangkan ini? Karena di sini ada yang namanya isim kana. Isim kana itu adalah berasal dari mubtada. Ketika dimasuki amil nawasikh, ya. Ketika dimasuki amil ini, ya, amil kana dan akhwatuha, maka dia menjadi isimnya. Nah, isimnya ini kedudukan wajib rafa juga. Makanya di sini dibahas. Wa hiya kana wa akhwatuha. Amil yang masuk pada mubtada dan khabar yaitu kana dan kawan-kawannya dan saudaranya. Wa inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Wa dhanna wa akhwatuha, dan dhanna dan saudara-saudaranya. Fa amma kana wa akhwatuha,
Adapun kana dan saudara-saudaranya fa innaha tarfa'ul isma. Adapun kana dan saudara-saudaranya yaitu mereka merofakkan isim wa tansibul khabara dan menasabkan khabar. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tusrafu minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha yusbihu asbih taqulu kana zaidun qa'iman. Nah, di sini kita ambil contoh di sini yaitu kana zaidun qa'iman. Tadi kan hukumnya kana itu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Jadi mubtada dan khobar ketika dimasuki kana, maka mubtada itu menjadi isimnya. Sedangkan khobarnya mubtada menjadi khobarnya kana. Dan itu akan berubah hukum i'rabnya. Isimnya kana rofa, sedangkan khobarnya kana itu adalah nasab. Contohnya di sini kana zaidun qa'iman. Jadi kawan-kawannya kana itu sudah disebutkan baru saja ya, yaitu amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, man fakka, ma fati'a, wa ma bariha, ma dama, wa ma tusrafu minha nahu kana wa yakunu wa kun. Dan apa-apa yang ditasrif darinya ya. Apa-apa yang ditasrif dari kana itu seperti yakunu, kun itu juga berlaku hukum tarfa'ul isma dan tansibul khabara. Walaysa amrun syakhisan ya. Walaysa amrun syakhisan wa ma asybaha dzalika, dan apa-apa yang serupa dengannya. Wa amma inna wa akhawatuha, adapun inna dan saudaranya, fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Nah, sebaliknya dari kebalikan dari kana ya. Kalau kana itu merofakkan isimnya, sedangkan inna itu menasabkan isimnya. Kana merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya, sedangkan inna menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Sama-sama masuk pada mubtada dan khabar. Wahya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Teman-temannya inna itu ada anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun. Jadi asalnya itu zaidun qa'imun. Ketika dimasuki inna menjadi inna zaidan qa'imun. Laita amrun syakhisun. Wa makna in wa an litawkidi. Sedangkan mana inna dan anna itu untuk taukid sesungguhnya ya. Lakinna lil istidrak, untuk pengecualian atau akan tetapi gitu ya. Wa ka'anna litashbih, maknanya ka'anna itu untuk menyerupai ya, seperti seakan-akan. Wa laita litamanni, tamanni ini untuk angan-angan gitu ya, tamanni, seandainya. Kemudian wala'alla litaraji, untuk pengharapan ya, pengharapan la'alla, semoga. Wa tawaqqa. Wa amma dzanantu wa akhawatuha, adapun dzanna dan teman-temannya, fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Nah, tadi itu untuk kana dan inna itu selang-seling. Kalau kana isimnya rofa, inna isimnya nasab, sedangkan yang ini nasab semuanya. Mubtada dan khabar menjadi nasab semuanya ketika dimasukin dzanna dan teman-temannya. Ala annahuma maf'ulani laha. Nah, di sini mubtada dan khabar menjadi maf'ul dari dhanna ini. Teman-temannya dhanna apa saja? Wahya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa sa'imtu wa ra'aitu alimtu wajadtu wattakhadtu ja'altu sami'tu. Taqulu dhanantu zaidan muntaliqan. Aku mengira Zaid pergi.
wa khiltul hilala laihan ma asbah dzalika. Nah, demikian ya, ikhwati sekalian. Itu bab al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada' wal khabar. Nah, berikutnya ini tentang tawabi ya. Tawabi di sini ada 4, yaitu na'at. Tawabi di sini ada 4, na'at, ataf, dan taukid ya. Na'at, ataf, dan taukid. Nah, selanjutnya babun na'ti, bab na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu. Na'at itu adalah sifat ya, mensifati kata sebelumnya. Nah, na'at ini harus mengikuti i'rabnya, rafa', nasab, jarnya harus ikuti, wa ta'rifihi, dan ma'rifat juga harus ikuti juga, wa tankirihi, dan nakirahnya harus ikuti. Contohnya, qama Zaidun al-aqilu. Qama Zaidun. Zaid berdiri. Zaid yang mana? Zaid yang bagaimana? Disifati al-aqilu, yang berakal. Qama Zaidun al-aqilu. Zaid yang berakal berdiri. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Kan? Makanya ikut dalam i'rabnya itu Zaidun, ini kan rafa, maka dia harus rafa al-aqilu. Zaidun dhamma, al-aqilu juga harus dhamma. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Ini juga harus mengikuti Zaidan al-aqila. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Aku bertemu dengan Zaid al-aqili yang berakal. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Sedangkan ma'rifah itu ada 5 ya. Di ma'rifah itu ada 5. Al-ismul mutnad, isim dhamir, nahnu, ana, wa anta. Wal ismul alam, dan isim alam, nahu Zaidun wa Makkah. Wal ismul mubham, yaitu isim isyarah, nahu hadha wa hadhi wa haula. Wal ismu alladhi fihi al-alif wal lam, isim yang diawali dengan alif dan lam, yaitu nahu ar-rajulu, al-gulamu, wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah. Dan apapun yang disandarkan pada isim yang 4 ini, maka dia menjadi ma'rifah juga. Kemudian an-nakirah, sedangkan nakirah kullu ismin sya'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhirih. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi nahu ar-rajulu wal ghulam. Nakirah itu adalah isim yang sifatnya umum. Ya. Umum dan berjenis. La yakhtassu bihi wahidun, tidak bisa dikhususkan. Ya, artinya kata yang umum. Dan cara membedakannya itu adalah isim yang bisa dimasuki al. Contohnya, rajulun menjadi ar-rajulu, gulamun menjadi al-gulamu. Nah, itu ya. Jadi at-tabi' yaitu na'at. Yang pertama. Yang kedua, ataf, babul atfi. Wa huruful atfi asyaratun. Jadi ataf itu ada hurufnya, ada 10. Wahya al-waw wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadi'. Fa in atafta biha ala marfu'in rufi'at aw ala mansubin nusibat aw ala makhfudin khufidat aw ala majzumin juzimat. Taqulu qama Zaidun wa Amrun wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Jadi ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu maknanya dan gitu. Jadi paralel gitu. Contohnya saya dan Muhammad pergi. Jadi statusnya tanda i'rabnya Muhammad itu harus sama dengan saya gitu. Di sini contohnya ya. Qama Zaidun wa Amrun. Berdiri Zaid dan Amr. Jadi tidak boleh qama Zaidun wa Amrun. Jadi harus sama tanda i'rabnya. Harokatnya harus sama. Kalau ini Zaidun ya Amrun berarti. Kalau dhammah ya dhammah. Kalau fathah ya fathah. Ra'aitu Zaidan wa Amrun. Nah, demikian.
Selanjutnya, tawabi yang berikutnya yaitu at-taukid. Bab at-taukid. At-taukid tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Taukid itu adalah salah satu tawabi juga yang mengikuti pada muakkadnya. Berarti kata sebelumnya harus diikuti dalam i'rabnya dan ta'rifnya. Contoh, wa yakunu bi alfadin ma'lumah, dan dengan lafaz-lafaz yang udah biasa. Demikian. Wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullu wa ajma' wa tawabi ajma' wa hiya akta' wa abta' wa absa'. Taqulu qama Zaidun nafsuhu. Jadi di sini taukid sudah ditentukan ya lafaz-lafaznya. Nafsun, ainun, kullu, ajma, dan akta, abta, absa. Nah, itu adalah taukid. Contohnya qama Zaidun nafsuhu. Zaid dia sendirinya yang berdiri, nafsuhu. Selanjutnya tawabi yang terakhir yaitu al-badal ya. Babul badal. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lin min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi wa huwa arba'atu aqsam. Jadi ketika ada isim digantikan dengan isim yang lain atau fi'il digantikan dengan fi'il yang lain, maka dia harus mengikuti tanda i'rabnya. Fi jami'i i'rabihi wa huwa arba'atu aqsam. Jadi badal itu ada 4 macam. Badal syai' min syai', badal syai' min syai' namanya, wa badal ba'di min kull, badal ba'du min kull, kemudian badal ihtimal, dan badal ghalat. Nahu qaulika qama Zaidun akhuka. Ini yang badal syai' min syai'. Nahu qaulika, ini contohnya ya. Qama Zaidun akhuka. Zaid saudaramu ya. Zaid saudaramu berdiri. Akaltur raghifa thuluthahu. Aku makan roti sepertiganya. Jadi ada yang diganti kata-katanya, keterangannya ya. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid bermanfaat bagi saya apanya? Ilmunya. Nah, demikian ya. Itulah badal. Nah, ini harus mengikuti juga tanda i'rabnya pada yang mubdalnya, yang diganti. Di sini contohnya itu yang diganti qama Zaidun akhuka. Jadi Zaidun ini adalah kata ini ganti dengan kata akhuka. Makanya dia mengikuti tanda i'rabnya. Zaidun ini rafa, akhuka juga harus rafa. Cuman bedanya kalau akhuka ini adalah ism asmaul khamsah, jadi dia harus rafanya menggunakan waw. Nah, demikian. Mungkin itu saja ya, kurang lebih alhamdulillah 1 jam kita sudah membahas tentang khatam jurumiyah, dan masih ada di sini bab mansubatul asma dan mahfudatul asma. Di sini masih lumayan panjang ya pembahasannya, tapi tinggal sedikit lagi, di sini tinggal 3 halaman lagi. Jadi insya Allah saya akan lanjutkan di lain waktu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bagi antum yang baru mampir di channel ini, silakan subscribe, tekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya antum dan antumnya bisa ngaji lanjutan dari kitab ini. Share kalau perlu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.